Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Ari harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah tematik. Tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di rumah. Nah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya, dan disiapkan buku tematiknya ya. Nah, perhatikan materinya Pak Ari ya, teman-teman. Perhatikan ya, teman-teman. Beni mendapat tugas dari sekolah. Beni harus membawa daun kelapa. Beni belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah teman-teman apa kegunaan dari daun kelapa? Nah, ada yang tahu teman-teman kegunaan dari daun kelapa? Iya, salah satu kegunaan dari daun kelapa adalah dibuat ketupat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ya ini gambarnya. Nah, ini merupakan cara pembuatan ketupat. Nah, teman-teman juga bisa ya melihat tutorial di YouTube ya, cara pembuatan ketupat dari daun kelapa ya, atau mungkin ayah dan bundanya ya bisa membuat ketupat dari daun kelapa. Nah, kalian praktekkan ya di rumah bersama ayah dan bundanya. Teman-teman, di sini Bu Guru berkata, pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Nah, kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Salah satu kegunaan dari daun kelapa adalah dibuat cangkang ketupat. Nah, teman-teman, ini adalah langkah-langkahnya ya untuk membuat cangkang ketupat. Nah, kalian bisa membacanya ya di buku tematik halaman 92 ya teman-teman. Ayo dibuka. Nah, cara membuatnya ya. Yang pertama, gulung satu sisi janur. Ya, janur ini adalah daun kelapa ya teman-teman ya. Sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi. Ya, seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Nah, yang keempat, ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Nah, yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Yang keenam, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Nah, ini merupakan langkah-langkah pembuatan cangkang ketupat ya teman-teman. Nah, kalian bisa ya mempraktekannya atau mencobanya di rumah bersama ayah dan bundanya. Beni telah selesai membuat ketupat. Nah, lalu Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat lebaran. Nah, ini ya teman-teman puisinya. Kalian bisa ya membuka di buku tematik halaman 96 ya teman-teman. Nah, di situ ada puisi tentang ketupat lebaran. Nah, Pak Ari akan bacakan ya teman-teman. Dengarkan ya. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya subhanallah sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng hati.
tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Nah, teman-teman, itu tadi ya ketupat lebaran ya, puisi tentang ketupat lebaran. Nah, teman-teman bisa membacanya ya, mencoba membaca puisi ini ya dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang benar ya, teman-teman. Nah, kalian bisa membacanya di buku tematik halaman 96. Nah, selamat mencoba ya, teman-teman. Kosakata baru dalam puisi. Nah, teman-teman, kalian bisa mencatatnya ya ini di buku tulis tematik kalian ya. Nah, yang pertama ketupat ya. Ketupat adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Yang kedua opor ya. Ini adalah gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental ya, teman-teman. Kalian sudah pernah makan opor? Ya, opor ayam ya, teman-teman biasanya. Ya. Yang ketiga santap ya, artinya memakan atau meminum ya. Yang keempat nikmat, artinya enak ya atau lezat. Yang kelima gurih ya, ini artinya enak rasanya ya, seperti ikan goreng. Nah, teman-teman, ini merupakan kosakata dalam puisi ya. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis tematik kalian ya, teman-teman. Benny dan teman-temannya akan berolahraga ya. Mereka akan berolahraga senam lantai. Nah, teman-teman pernah melakukan senam lantai? Ya. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan di atas matras ya, teman-teman. Nah, kalian bisa melihat ya gambarnya di buku tematik halaman 99. Nah, ya, Pak Ari ulangi, senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan di atas matras. Sebelum melakukan senam lantai, perlu dilakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Nah, jenis senam lantai ya, yang pertama ada roll depan ya, atau berguling ke depan, dan roll belakang ya, atau berguling ke belakang. Gerakan roll depan dan roll belakang melatih kekuatan otot perut dan kelenturan otot punggung, teman-teman. Ya. Posisi awal saat roll belakang ya adalah berdiri agak jongkok dan posisi akhirnya jongkok. Ya. Yang terakhir, melakukan roll depan dan belakang harus menggunakan matras. Ya. Teman-teman, jika melakukan senam lantai, roll depan dan roll belakang ini harus dalam pengawasan ayah dan bundanya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, perhatikan ini ya. Nah, ini merupakan roll depan ya, atau berguling ke depan ya. Kalian bisa melihat gambarnya ini ya, teman-teman. Perhatikan. Posisi awal saat roll depan adalah berdiri dan posisi akhir juga berdiri. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya ya. Tapi ingat, harus dalam pengawasan ayah dan bundanya. Nah, teman-teman, ini adalah roll ke belakang ya, atau berguling ke belakang. Nah, kalian bisa melihat ya, ini gambarnya. Posisi awal saat roll belakang adalah berdiri agak jongkok dan posisi akhirnya jongkok ya. Nah, kalian bisa mempraktekannya ya, teman-teman, di rumah ya. Tapi harus dalam pengawasan ayah dan bundanya. Nah, jika nanti kalau sudah masuk sekolah ya, kita akan praktek bersama Pak Guntur ya, teman-teman ya. Kita akan praktek melakukan roll depan dan roll belakang ya. Akhirnya Benny mengikuti lomba. Benny sebagai wakil dari sekolah. Peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda. Agama peserta juga berbeda. Bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit
agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, teman-teman, kalian ya, kalau di luar sekolah punya teman ya yang berbeda warna kulit, ya, berbeda agama dan berbeda bahasa, kalian tidak boleh membencinya ya atau memusuhinya. Ya, kalian harus berteman ya, harus bersahabat ya, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, inilah merupakan contoh ya sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, yang pertama ya teman-teman, hidup rukun dengan teman. Nah, harus rukun ya, kalian harus rukun sesama teman kalian ya, tidak boleh bermusuhan. Yang kedua, tidak bertengkar dengan teman ya, tidak boleh ya teman-teman bertengkar, kalian harus berteman ya dan bersahabat. Yang ketiga, saling membantu di sekolah. Nah, jika ada teman yang kesusahan ya di sekolah ya, jika kalian mampu membantunya, kalian harus membantunya ya teman-teman ya, karena ini merupakan ya penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ya, teman-teman masih ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya, dilambangkan dengan pohon beringin ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah untuk evaluasi pembelajaran tadi ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa kerjakan di buku tulis tematik kalian ya teman-teman. Nomor 1 sampai dengan 5 ya. Kalian tulis jawabannya saja ya. Soalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Ya, jika mau nulis juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, dikerjakan di buku tulis tematik ya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan memerhatikan materi yang Pak Eri sampaikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, dan kita akan lanjut kembali di hari Rabu ya teman-teman. Nah, Pak Eri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.